Diulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ala bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ala bi da'wati wa tabligh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa salamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Masya Allah. Wong tua kula, guru kula, para alim ulama, para asatid, para hujat, tokoh masyarakat, ketua DKM, ketua RT RW, bapak kepolisian dan ramil Pak Camat, Masya Allah, yang hadir dalam majelis yang sangat mulia ini. Ada yang belum disebut, ibu-ibu pengen disebut insya Allah. Masya Allah. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur. Yang pertama, kita bisa duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Kita duduk dalam malam hari ini didudukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling mulia di muka bumi. Apa ini? Masjid. Masya Allah. Maka yang pertama lagi ini perlu saya hormati pembawa acara tadi yang begitu semangat, begitu hebatnya, mukadimah yang begitu dahsyat, yang sehingga orang tercengang mendengarnya.
Allahu Akbar. Karena dibimbing oleh para ulama yang ada di kampung ini tentunya. Mereka pun tidak bisa begitu saja berbicara kecuali ada bimbingan-bimbingan para ulama. Perlu kita sadar, Masya Allah, hari ini sudah tidak ada lagi Nabi, Masya Allah, tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi para sahabat, tabi'in sudah tidak ada. Masih ada yang tersisa satu, ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka kata baginda Nabi, oh bukan umatku orang yang tidak memuliakan ulama, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, Masya Allah, menghargai sesama. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini saya datang di tempat ini bukan kehendak saya, bisa duduk di tempat kursi ini, Masya Allah. Padahal di bawahnya para ahli, para ulama, para asatidz, ibu-ibu ini mesti kita hormati dan kita muliakan semuanya. Maka dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita ini, saya pribadi khususnya, bukan kehendak saya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, disebutkan tidak akan pernah bergeser satu biji debu kecuali digeserkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan pernah jatuh daun di kolong langit dunia ini kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan pernah bisa berkedip biji mata kalian itu semua kecuali dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hadirin. Dan kita duduknya di tempat yang paling mulia ini pilihan Allah. Masih banyak orang yang di luar sana, Masya Allah, tidak datang ke tempat yang paling mulia di muka bumi. Ini tempat, kata baginda Nabi, habbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin. Jadi ini pilihan Allah. Semua yang datang ke tempat yang paling mulia ini adalah pilihan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, orang-orang yang mencintai masjid, man alifal masjid alifahullah. Orang yang mencintai masjid, maka pasti Allah mencintai dia. Maka siap kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya? Siap insya Allah? Ini penting. Tapi lama diundang salat adzan subuh, sepi salat subuh. Maka ini perlu latihan. Ada resep-resepnya insya Allah. Dari pembicaraan malam ini ada resep supaya orang cinta kepada masjid, orang cinta kepada amal. Tadi sudah bagi-bagi santunan anak yatim, Masya Allah. Ini kita sudah bangun masjid begitu megah di kampung Sepangwaru. Allahu Akbar. Kata baginda Nabi, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting baginda Nabi hijrah. Ini malam tahun baru Hijriah. Pertama hijrah baginda Nabi itu ke Madinah. Apa yang dia bangun? Bukan ekonomi, bukan perdagangan, bukan pasar, bukan. Yang pertama dibangun adalah masjid. Masya Allah. Maka kata Nabi SAW dalam sabda, idza ra'aitum rajula ya'tadil masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat orang yang bolak-balik ke masjid, saksikan oleh kalian itu tandanya orang yang punya iman. Saya yakin di kampung Sepangwaru ini hari ini, Masya Allah, orang yang cinta dan punya iman semuanya insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perlu dihebatkan hadirin. Karena bapak-bapak telah menitipkan sesuatu kepada ibu-ibu. Maka wanita di zaman baginda Nabi lebih hebat lagi. Masya Allah. Ibu-ibu ini di zaman Nabi itu adalah mutiara-mutiara, bukan seperti emas. Alhamdulillah orang-orang ibu-ibunya di Sepangwaru ini, ibu-ibunya jadi mutiara. Tahu mutiara ibu-ibu? Mutiara tahu? Abah-abah yai, kalau mutiara tahu? Kalau bapak-bapak mau beli mutiara, kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Tersembunyi di toko. Cik, mau beli mutiara? Enggak ada aja. Oh ada sebentar.
Akhirnya masuk ke dalam kamarnya, maka ambil itu mutiara, lalu ditunjukkan kepada kita. Harganya mahal, ada lokinya, ada wadahnya. Tuh loki unik, Mbak. Ngomong Jawa atau ngomong Indonesia Ki? Jawa ya. Bola mantep ngomong Jawa mungkin. Jadi lamun ibu-ibu itu siap jadi mutiara apa jadi emas Ki? Emas murah. Emas murah. Lamun itu kok emasku dipajang. Lamun Pak Ustad abayai ain tumbas emas dipajang buatan Mbak. Dipilih, ditonton. Cik beli ini, dipegang-pegang, gratis, lah gak jadilah Cik. Mau gak begitu? Makanya sebab warni ibu-ibunya jadi mutiara semuanya. Siap insya Allah. Jadi mutiara Pak ya. Mutiara ini tidak kelihatan. Ada loki kecil, ada kuncinya lagi. Maka apabila dibawa pulang ini mutiara, ibu-ibu ditaruh di laci. Lacinya di dalam lemari, lacinya dikunci enggak? Kunci. Ya Pak ya. Karena ada mutiara di dalam. Lalu lacinya ada di dalam lemari, lemarinya mau ditinggalkan dikunci lagi. Allah. Lalu lemarinya di dalam kamar, kamarnya mau ditinggalkan, ada mutiara di dalamnya, maka kamarnya dikunci lagi. Nggih bayar Pak Ustaz, mutiara. Makanya mahal mutiara dalam Islam. Lalu rumahnya mau ditinggal, rumahnya dikunci lagi. Rumahnya ada gerbangnya, gerbangnya dikunci lagi. Karena apa? Karena ada mutiara di dalam. Ini hadirin. Maka insya Allah bagaimana malam ini dalam rangka tahun baru Hijriah ini kita perbaiki yang tadinya emas menjadi mutiara semuanya. Ini insya Allah. Insya mutiara. Kenapa harus jadi mutiara? Wanita ini hebat. Kita bahas wanita aja lah di bulan Muharram ini, karena memang wanita ini penting. Wanita ini lebih dekat dengan anaknya. Anaknya lebih dekat daripada emaknya. Maka wanita ini penting. Maka perlu jadi mutiara. Maka jadi mutiara ibu-ibu. Kenapa jadi mutiara? Dahulu ketika zaman baginda Nabi sebelum menjadi Nabi, wanita itu menjadi hina, dihinakan, dilecehkan. Ketika ada orang hamil di zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy ini taruhannya ibu-ibu yang lagi hamil, Pak. Yang lagi hamil. Ini kita taruhan. Berapa nih kamu beraninya? Ini dibuka nih, kita black. Laki-laki apa perempuan? Dijadikan taruhan. Kena hina perempuan itu. Maka dibelek anaknya, laki-laki atau perempuan yang taruhannya kalah, dia angkat, dia banding, dia injak-injak. Ini wanita dijadikan taruhan. Masya Allah. Maka apabila hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ayah laki-laki di zaman itu melahirkan istrinya, ada kabar gembira, anak yang dilahirkannya perempuan, langsung dia bunuh, bahkan dia dikubur hidup-hidup. Ini hina, wanita ini hina banget, dikubur hidup-hidup. Masya Allah. Sering kita dengar kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia telah sembahyang dalam kitab Hayatus Sahabat, ketika assalamualaikum sebelah kanan dia tersenyum. Masya Allah. Ketika dia assalamualaikum sebelah kiri dia menangis. Kenapa? Ditanya oleh sahabat, wahai Umar, kenapa kamu menangis ketika assalamualaikum sebelah kanan, ketika assalamualaikum sebelah kiri? Aku teringat dulu ketika itu saya masih jahiliyah, saya telah buat patung daripada lanta dan ujak, daripada roti. Maka ketika saya lapar langsung saya makan, katanya roti Tuhan saya itu. Maka dia tersenyum. Ketika assalamualaikum sebelah kiri, ketika aku itu lahirkan satu orang anak wanita, aku kubur hidup-hidup dia. Masya Allah. Maka dia menangis. Ini wanita. Di zaman Rasulullah itu, masa sebelum menjadi Rasul, wanita ini hina-hina. Maka satu orang dalam kitab Hayatus Sahabat, ontanya telah meraung-raung. Masya Allah. Telah masuk ke kebun temannya, maka dia potong puting susunya. Maka ontanya pulang. Maka ketika dia pulang, siapa yang telah potong puting unta saya? Maka dia tengok
darahnya mengalir. Lalu dia lihat ternyata di kebunnya si Fulan. Maka di kebunnya si Fulan dia datangin rumahnya. Mana suami kamu? Kata seorang Quraisy, suami saya tidak ada. Suami kamu telah potong puting unta saya. Maka hari ini potong puting istri tidak potongnya juga. Ya. Maka wanita-wanita ini harus jadi mutiara sekarang di Sepang Baru ini. Karena nyawanya ada Sepang Baru ini pada ibu-ibu ini. Kenapa? Mulianya wanita hari ini. Setelah Islam datang, Masya Allah, wanita-wanita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan mutiara. Sampai-sampai ada Al-Quran yang disebutnya surat perempuan. Ya Pak Yai? Surat perempuan surat apa? Surat An-Nisa. Saking Allah senangnya kepada perempuan, gak ada surat Ar-Rijal bahkan. Gak ada. Pak Yai, gak ada surat Ar-Rijal, gak ada. Adanya surat wanita. Masya Allah. Jadi wanita ini mulia. Mulia benar. Maka dimuliakan oleh Allah jadi mutiara, pakai tutup, pakai kerudung. Ini maksudnya mutiara. Jangan diobrak, jadi emas, dipajang gratis. Siapa aja yang melihat gratis, udah gratis, enggak dijadikan apa-apa lagi, dibuang, ditinggalkan begitu saja. Maka insya Allah Bayai dalam satu Muharram ini 10 Muharram, 11 Muharram, kita bulan tahun baru, kita perbaiki semua. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan info kepada baginda Nabi SAW, maka ini penting. Kenapa orang bisa jadi mutiara? Kenapa masjid bisa jadi ramai? Kenapa orang membangun masjid? Jangan sampai kita membangun masjid seperti membangun kuburan. Hari ini ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, diumumkan lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulana misalnya. Semua orang sibuk menggali kuburan. Yang punya cangkul berangkat, yang punya golok berangkat, yang punya rokok, punya kopi berangkat ke kuburan. Semua berangkat. Dia kali itu kuburan, setelah selesai nggak ada yang berani masuk itu ke kuburan bayarnya. Allah, kenapa nggak mau? Maka kita bangun masjid. Ada resep-resep daripada baginda Rasulullah SAW dalam tahun Muharram ini, hijrahnya baginda Nabi. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW liput di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40 ketika hijrahnya baginda Nabi dalam perjuangan itu, ma fil ghor la tahzan innallaha ma'ana. Ketika keduanya di dalam gua, apa kata Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita, jangan takut. Kata baginda Nabi waktu itu, Allah infokan di dalam Al-Quran. Jadi perjuangan hijrah ini penting hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang disantunin anak yatim di bulan Asyura. Subhanallah. Ini kampung akan menjadikan contoh, suri teladan. Tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini penting. Laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi bagaimana nih kita hidup ini supaya 24 jam nilainya ibadah semua. Orang Islam ini 24 jam ibadah. Masya Allah, 24 jam. Ada yang kuat ke 24 jam ibadah? Kuat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku jadikan itu manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Bagaimana cara beribadahnya supaya 24 jam kita dinilai ibadah? Ini Rasulullah 24 jam. Masya Allah. Jadi orang Islam ini, satu orang Yahudi tanya, ya Rasulullah, bagaimana katanya Muhammad itu orang Islam semuanya ibadah? Kapan usahanya? Kapan tidurnya? Kapan istirahatnya? Masya Allah. Ini maka kita ini semua yang ada dalam majelis ini, kita akan tanya dulu nih sebelum kita ini memulai ke depan. Yang pertama kita tanya nih, bapak-bapak sebelah kanan ini pengen sukses apa enggak sih? Pak Yai, abah-abah kula wong tua kula sing harapan kula puniki pengen sukses kan? Ibu-ibu pengen sukses, pengen berjaya boten nggih? Wes, saiki kula taken. Jadi kula mau boten ayo nglawak nih. Kita pikir, kita risau bagaimana kita selamat di dunia,
Karena Pak Yai, Pak Ustadz gak bisa masuk surga sendiri, gak bisa. Dilarang sama baginda Nabi. Allah menginginkan semua yang ada di Sepangwaru ini masuk surga rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, hai kamu, hai manusia, hai penduduk Sepangwaru, masuklah kamu ke dalam surgaku secara rombongan. Ini bagaimana kita malam ini ketemu di dunia, kita ketemu juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap insyaallah. Kita bagi resep malam ini. Saya nggak mau jadi pelawak, kita serius ini dakwahnya. Nggak mau saya diketawai, nggak mau ngakak-ngakak. Siap Bu ya? Perhatikan nih, jadi mutiara ibu-ibunya semua. Sekarang bagaimana resepnya? Kalau ditanya semua orang ini pengen bahagia. Tapi saya mau tanya malam ini. Allah ini menciptakan 118.000 makhluk ini jumlahnya. Di dunia ini ada cacing, ada ikan, ada wedus, wenten macan, wenten manuk, wenten cacing, segala macam, totalnya 118.000 jumlahnya. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia di dunia ini. Suruh senang, suruh bahagia siapapun dia, sekalipun anak yatim tadi yang kita santuni bareng-bareng, suruh bahagia, suruh senang, suruh berjaya hidupnya. Sekarang saya tanya, cacing itu ciptaan Allah ya Pak Jawara? Ini Jawara satu semangat, saya dilihat di pojokan sana telah berjabat tangan dengan saya tadi. Cacing itu ciptaan Allah, namun ditakeni cacing, singgula yang tinggal itu. Hei cacing, kamu pengen bahagia atau enggak? Jawabnya pasti pengen. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ciptakan itu cacing, suruh bahagia, itu jadi tepatnya. Di mana dia? Aku ciptakan tanah yang berlumpur dan lembek. Maka jangan kamu pindah dari tempat itu. Maka kalau kamu pindah dari tempat itu pasti binasa. Ikut cacing diatur karo Allah. Orang pengen metode keramik masjid, mereka pengen ninggalin wong sholat, berikutlah mati pasti, karena tidak mau ikut ketentuan Allah. Begitu juga seekor ikan. Ya ikan, kamu pengen sukses apa pengen berjaya apa? Pasti jawabnya pengen. Allah ini ciptakan di dunia ini air. Jangan kamu loncat daripada air. Kalau kamu loncat daripada air pasti kamu binasa. Ini hadirin. Ngancen oleh kasur. Tadi orang karena apa ya Pak? Anak iwa. Begitu juga burung. Allah ciptakan burung ini kebahagiaannya di alam bebas Pak. Iki jadi kurungi. Telung dinten ngurusi penyusunan panitia wantun ayun peringatan 1 Muharram. Telung dinten kelalen ngisungi dahar manuk boten wenten sing ngisungi. Ibune boten ayun 3 hari pasti dia mati. Begitu juga harimau. Kalau pengen sukses itu hanya di hutan. Iki je memengan ning Sepangwaru pengen ningali acara 1 Muharram. Apa yang terjadi? Binasa. Nah sekarang saya tanya, ya sebelah kanan saya, kita ini pengen bahagia tadi, di mana tempatnya kita bahagia? Oh nih, pun dicoba, ya, lah, jadi pengen bahagia, ikan itu hanya di air, harimau hanya di hutan, cacing hanya di dalam tanah, burung di alam bebas, kita di mana? Gak ada yang tahu. Lah gimana mau bahagia kita? Pak Yai mau ditanya ya Pak Yai ya, masih tahu saya rasa. Di mana Pak Yai? Hah? Ya di dunia lah, dunia ini kan luas. Di mana ada tempatnya Pak Yai? Tanya yo, bukan mau Sepangwaru mau hebat-hebat. Tahu nggak? Allah cipta kita ini makhluk yang paling sempurna Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata, aku ciptakan manusia di dalam bentuk yang paling sempurna. Sempurna betul. Bisa ngobrol, bisa muzakarohan, bisa ngopi, bisa minum sama-sama, bisa silaturahmi, bisa memberikan santunan anak yatim, bisa mengusap kepalanya. Barang siapa yang menyantuni anak yatim, dia usap kepalanya, rambutnya maka gugur dosa sebagaimana rambut yang dia usap. Masya Allah, ini penting. Dalam 1 Muharram silaturahmi, sholatnya diperbaiki. Ini penting. Sekarang pengen berjaya. Kang Ustaz sama nuling tempatnya, kamu pengen sukses.
Para hebat amat. Ibu sama Uning tempatnya namun pengen sukses. Dari Uning, asli di semuanya Uning ayo. Siap. Tak isumi Uning. Manusia ini makhluk yang paling sempurna. Masya Allah. Hidupnya sebentar, tapi dia akan senang selama-lamanya atau susah selama-lamanya. Kalau kita lihat diri kita ini siapa sih? Siapa sih ibu-ibu, bapak-bapak ini? Siapa sih? Kita belajar mikir aja deh. Sekarang nih, malam tuh haram ini mah. Saya nggak mau melawak, mikir aja nih, mikir. Siap mikir insya Allah. Karena Rasulullah pikir risau. Umati kata Nabi. Anisa, asora, Rasulullah itu pikir. Daimul pikir mutawasilul ahjan. Hari-hari baginda Nabi ini mikir bagaimana umat ini selamat setelah aku menjadi Rasul, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Ini pikirnya Nabi. Maka kita sebagai pengikutnya, sebagai cinta kepada Rasulullah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Allah. Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Gayanya Rasul perlu kita ikuti. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai dia. Kita ikut. Nah sekarang sampai mana tadi? Pengen bahagia, pengen sukses. Sekarang kita pengen sukses semuanya, tapi tidak tahu tempat suksesnya kita itu di mana. Maka ini hadirin, supaya kita tahu dulu siapa sih kita ini. Siapa sih diri kita ini? Pertama, diri kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahlukum mimma imahin. Apakah kamu lupa bahwa kalian itu aku ciptakan daripada air yang hina? Tahu air yang hina? Tahu kata Bung Roma, hei dari tetes air hina kau diciptakan. Ada lagunya kan? Ingat Pak? Ingat orang? Siapa yang ingat lagu itu? Ingat ya Pak? Panitia ingat ya? Kita ini dari air yang hina. Cuma kita kadang nggak sadar gitu. Air yang hina. Kita ini bahannya manusia ini, Masya Allah. Sama telur ayam, mana telur ayam sebenarnya. Ya Pak MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Ini MC aja nih saya cecer. Kita ini PMC, kata Allah ini bukan kata saya, dan memang betul. Kata Bung Roma juga begitu. Kita ini diberikan, diciptakan dari air yang hina. Bahkan sama telur ayam. Kalau Indomie direbus dicampur sama telur ayam, ayam boten. Doyan boten Pak? Suka semua. Tapi ini Indomie direbus dikasih bahan bakunya manusia, mau nggak? Ada yang mau nggak? Punya Pak Presiden ini Indomie rebus dicampur sama bahannya Pak Presiden, ada yang mau nggak Pak? Ayo tanya. Nggak ada yang mau. Allah. Ini Pak, perlu kita sadari di dalam diri kita ini semuanya nggak ada hebatnya sesungguhnya, nggak ada. Mata kita kalau pagi-pagi bangun tidur pasti ada beleknya. Ini betul? Hah? Ini Pak? Kupingnya ada kupingnya. Ini benar betul Pak? Badannya lamun digaruk-garuk benten apa nih? Benten apa nih Pak? Benten daki nih Pak? Kepala kita ini lamun digaruk-garuk ada apa? Ada ketompenya. Allah Akbar. Ketika kita kalang kemani pasti asap. Iya Pak? Semua. Enggak ada hebatnya diri kita ini, karena Allah sendiri udah kasih tahu. Cuma bagaimana supaya kita ini mulia gitu di sisi Allah, supaya kita ini hebat. Siapapun dia, yatim kah dia, orang kaya kah dia, orang kampung kah dia, orang kota kah dia, supaya mulia. Ini datangnya Islam ini memuliakan kita. Kita ini menjadi mulia karena ini agama. Masya Allah. Maka baginda Nabi ini dengan agama ini kita jadi mulia hari ini bukan karena jabatan kita, bukan. Tapi doakan itu. Udah kita punya agama, punya jabatan, dia akan membantu kita tadi itu yang menyumbangkan, kita doakan dia. Semoga dia menjadi duduk di dewan dan menjadikan diri kita, dia membantu kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini penting. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan, siapa saja yang buat amal soleh min dzakarin, apakah dia laki-laki
au unsa, apakah dia perempuan, wa huwa mu'min, di dalam hatinya ada iman yang betul kepada Allah, yakinnya sempurna kepada Allah, hidupnya ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan dia kehidupan bahagia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Ini janji Allah. Jadi agama ini penting, Pak. Lebih penting daripada makan, lebih penting daripada minum, lebih penting daripada pakaian. Agama ini lebih penting dari segala-galanya. Maka baginda Nabi umumkan kepada para sahabat, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Fa in saluhat saluhat sairu amali, fa in fasadat sairu amali. Masyaallah. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik seluruh amalnya. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak seluruh amalnya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, dia adalah hati. Maka sekarang kita perbaiki hati kita, insya Allah. Ada resep-resep daripada baginda Nabi SAW. Kalau kita pengen nafsu sholat, ada resepnya. Ada resepnya, Baye. Di sini sholatnya subuh rame kan, berjamaahnya, Baye. Berarti nggak perlu resep lagi ya. Nggak perlu resep lagi. Perlu ya, tapi walaupun sudah rame supaya makin rame. Makanya kenapa sih assalamualaikum imam itu tanggung jawab tuh, Baye. Tengok sebelah kanan, assalamualaikum, tengok sebelah kiri. Allah, ini tugas siapa imam nih, sementara kalau habis sholat melihat tetangganya siapa yang nggak datang. Maka Rasulullah itu kalau habis assalamualaikum assalamualaikum lihat ke belakang, sinten si konten hadir ke sholat subuh, sholat asar, maghrib, si konten sibuk, ada si sibuk mah biasa nih ku boten nabi. Maka assalamualaikum boten wenten. Umar bin Khattab ketika jadi imam sholat subuh, satu orang sahabat Sulaiman bin Abi Hasma nggak hadir, Bah. Maka nggak ada. Datang ke rumahnya, tanya kepada emaknya, mana katanya Sulaiman bin Abi Hasma? Sulaiman semalam sholat tahajud sepanjang malam. Allahu Akbar. Ketika sholat subuh dia kantuk datang, maka sholat subuhnya di rumah. Lalu Masya Allah nggak bisa sholat berjamaah. Kata Umar bin Khattab, baginda Nabi itu lebih senang sholat subuh berjamaah daripada sholatnya sendirian di rumah. Sehingga keluar satu sabdanya, man sholat isya bil jamaah faka'annama nisfal laila kullah, sing siapa sholat isya berjamaah maka dia seperti sholat separuh malam. Siapa sih kuat sholat separuh malam? Oh, boro-boro separuh malam. Makanya sholat isya berjamaah niat insya Allah. Niat insya Allah. Niat si sholat isya, si sholat subuh, man sholat subuh bil jamaah faka'annama sholat laila kullah, si siapa sholat subuh yang berjamaah maka dia seperti sholat sepanjang malam. Allahu Akbar. Ini pahalanya, Pak. Lalu barang siapa yang duduk setelah sholat subuh, lalu duduk di tempatnya dia berzikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuji-muji Allah, atau baca Quran atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali minimal. Itu tanda cinta kita kepada Allah. Jangan cinta kepada Allah enggak mau zikir kepada Allah. Cintanya kepada Rasulullah. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, kalau kita nikmatnya Rasulullah, ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah bersalawat. Maka barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Maka penting itu cara kita cinta kepada Rasulullah. Terus kalau kita cinta kepada diri kita, apa yang harus kita buat? Napa, Bah? Siapa nuning pemuda yang ganteng, yang kasep, yang pintar? Tahu tanda cinta kita kepada diri kita? Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Sholawat cinta kepada Rasul penting. Minimal setiap sholat asar dan sholat subuh. Kenapa? Sholat asar itu tidak ada sholat nafil, tidak ada sholat sunnah, kecuali zikrom kasiro, kata zikir kepada Allah. Setelah subuh nggak ada sholat nafil, ba'da subuh nggak ada. Ada saya punya teman Bayai, pengen nafsu sholat, saya ajak,
Kalau kamu pengen nafsu sholat, gampang, ikut saya. Begitu ikut saya, habis sholat subuh, sholat sunnah. Saya berencang-rencang, sholat apa pun, wis menang baik. Begitu ditakoni Agus, Kang Agus tak sholat ngapa? Emang lah sholat atau sholat subuh? Oh kita ini nafsu sholat sih. Padahal orang nak sholat ada resepnya Pak. Tenang aja, kita bagi resep supaya di sini nggak rame. Sholat subuh kayak sholat Jumat. Insya Allah ada resep kecil itu mah. Lalu orang rame ke kuping gitu, ucul. Siapa yai? Saya kasih resep di sini di Simpang Bahru. Resep nafsu sholat ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kita ini manusia yang hina, yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, yang gak hebat. Masya Allah. Makanya Nabi dulu pernah. Saya ikut pengajian bayar di Pandeglang. Satu ulama ceramah, yang hadirnya bupati, semua dewan hadir, lurah, camat hadir. Dia nukil satu karangan kita dalam kitab Imam Al-Qurtubi. Bisa orang dari kita ikutin semua. Nggak jangan ngantuk. Ngantuk orang ke? Apa ditutup saus? Terus sebutin ke? Terus ya. Orang ngelawak tapi terus ke. Tidak ada lawak. Supaya sekarang ini kita maunya kumpul di surga, kumpul di dunia nih. Maka kata satu orang ulama nih, bayar saya masih ingat, yang hadirnya subhanallah bupati semua. Maka satu kitab dalam Imam Al-Qurtubi dia buka Ajabalin nasi. Coba bisa nggak? Ajabalin nasi lau fakaru awalu nutfatun akhiruhu jibatun. Kalau abayai tadi pintar bahasa Sundanya. Tadi ngobrol Sunda sama saya. Ane pisan kajalma ikutin sama lurah sama bupati. Nu hirup nagu mede awana cai mani akhirnya jadi bangke. Kita ini mau mati Pak. Mau mati Pak. Nggak lama-lama, bentar aja. Masya Allah, di alam ruh pertama, alastu birobikum. Apakah kamu tahu bahwa saya ini roh kamu, kata Allah. Semua ini sebelum kita lahir ke dunia udah kumpul di alam ruh. Tuhan kita ini semuanya Allah. Maka baik ibunya lahir anak kecil yang lahir dari perut ibu orang kafir masuk Islam karena dia Tuhannya ruh. Di dalam ruh itu jawabnya Allah. Lalu nggak lama di alam ruh itu kita ketemu sama mama kita, nikah tuh. Di dalam rahim ibu kita berapa lama? 9 bulan 10 hari. Jangan lama-lama. Kalau ada yang setahun misalnya di dalam perut ibu kita, wah repot tuh, ribut, sempak. Ini gimana anak kita nggak mau lahir? Ini udah 9 bulan lewat ini. Oh ribut semua. Nggak lama-lama. Lalu di alam dunia berapa lama nih? Yang dulu kita dikasih tangan, dikasih mata, dikasih kaki. Dalam perut ibu kita itu nggak mau kita sebenarnya. Protes sama Allah. Ya Allah, buat apa ini tangan? Buat apa ini mata? Buat apa ini kaki? Nggak bisa jalan, nggak bisa melihat, gelap. Untuk apa ya Allah? Nggak mau, kata Allah, nanti di alam yang ketiga nanti kamu baru tahu ada manfaatnya. Untuk apa itu tangan? Nggak mau kita dikasih tangan, dikasih sumpah di tempat ibu kita berapa lama? 9 bulan 10. Lalu begitu kita lahir, yang kita banggakan kata dia nih, waktu di dalam rahim ibu kita tali plasenta yang ngasih makan kita kepada diri kita. Ini ajalah ya Allah. Begitu lahir diputus lagi itu tali plasenta. Tadi hari-hari cepet wong Serang diputus. Sing kebanggaan ini gugur diputus. Lalu nempelin tali hari-hari ibu ini milu-milu baik pun bu. Repot, putus kebanggaan. Maka di alam dunia buat apa sih tadi nganterin anak yatim? Buat apa sih dengerin pengajian? Buat apa sih silaturahmi? Buat apa sih kumpul-kumpul? Ini agama. Jadi tadi disampaikan apabila pengen bahagia ini amal agama diamalkan dengan iman. Makanya agama. Maka coba kita lihat hari ini. Semua yang berkaitan dengan agama ini mulia Pak. Masya Allah, saya punya teman di India waktu itu. Diajak taat enggak mau, diajak sholat enggak mau, diajak kebaikan enggak pernah mau. Dia kerjanya motong rumput. Dia jual tuh ke tukang pemilik kerbau. Kerbaunya di India itu gemuk-gemuk. Rumahnya lantai 5, tapi ning sore kebo, kandang kebo. Karena memang di dia tanahnya hebat. Apa yang dia punya? Satu ikat 4 rupiah. Satu ikat 4 rupiah.
Karena kebiasaannya dia itu begitu air padem, Mbak, 1 ikat 4 rupiah, 1 ikat 4 rupiah yang dibawanya. Allah. Aja sampai sepak warung pacul, golong, napi, dagang. Ada di Jakarta. Saya punya sahabat di kebun jeruk, males orangnya, nakal juga. Jadi calo di kalian Jakarta Merak, calo. Begitu dia mati, bukannya la ilaha illallah, yang dia bawa Jakarta Merak. Oh, ada lagi tukang dagang material, jadi pikirinnya material aja. Hari ini kirim ke Pesauran, semen kirim ke Mancak, pasir kirim ke Cinangka, semuanya yang dipikir semen, pasir, split. Begitu mati bukan membawa la ilaha illallah, tapi yang dibawa semen kirim ke Mancak, pasir kirim ke Cinangka. Allah, nauzubillahi. Ada Allah ngapain ini, Pak? Jadi kebiasaan kita makin penting. Lalu pengen nafsu sholat ada resepnya. Nanti terakhir aja. Apa sih kita dibagi nih? Segi, tutup aja sekalian. Ini, Pak. Jadi agamanya penting, Pak. Miskin papa tadi anak yatim kita santuni, Masya Allah. Hari-hari itu kita bantu mereka. Yang paling penting. Ada orang hari ini berpikir. Hari ini kita kadang-kadang berpikir ada kasihan. Kakinya putus, tangannya putus di pasar rawu. Duduk dia minta-minta, kasihan aman. Kita kasih 1.000, kita kasih 10.000. Pernah nggak kita berpikir agamanya dia? Ini dia masuk surga apa masuk neraka? Ini penting, Pak. Pikir ada sholat ibu-ibu. Ibu-ibu ini karena satu sholat ditinggalkan, maka ini penting. Sesungguhnya sholat ini perkara yang paling penting. Gak ada perkara yang paling penting setelah iman kecuali sholat. As-sholatu imam. Saya mengumpul kabeh sebenarnya, Mak. Sholat itu tiangnya agama, tiang bagi tiang gitu. Tiangnya agama. Lamun dibubar-bubar tiangnya bubar kabeh. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah tegakkan ini agama. Penting ini, Pak. Dia telah tegakkan ini agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia sungguh telah menghancurkan agama. Benar buatan makotan artinya. Benar, Pak. Jadi lamun Islam ini meninggalkan sholat berarti ngebubar-bubarkan agama. Waduh, dosanya, Pak. Agama dibubar-bubar ini bukan karena orang kafir, bukan. Karena kita orang Islam tinggalkan sholat, bubar ini agama. Weh, jadi Yahudi, bukan. Tapi lamun agama ini kuat, Masya Allah, agama ini dijalankan, maka ini kita mendirikan agama. Jadi jangan sampai, karena kata Nabi, bainal kufri wa bainal rajuli tarku sholat, kekafiran di atas kekafiran, kemunafikan di atas kemunafikan, orang Islam tinggalkan sholat. Maka anak kita ajari sholat mulai sekarang. Kita paksa dulu, ada latihannya nanti. Maka sholat ini perkara penting setelah iman. Jangan sampai kita jadi ngebubar-bubar agama. Lamun ning kampung Sepang Bangki, anane wong 150 letak ning ngabayai penduduk. Ning sing sholat, sing tukang sholat ana 5, sing 145 berarti kan tukang ngebubar-bubarkan agama misalnya kan dia. Lamun berantem kok sing 5 kan menang pundi, Pak? Menang sing ngebubar-bubar ya. Nah, makanya jangan sampai. Nah, inilah perumpamaan aja itu. Maka kita dari sekarang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ngomongnya nggak usah banyak-banyak. Ibu-ibu wis suwe amat di ngomong ya, Bu ya. Jadi ini penting, ibu harus jadi mutiara, pakai tutup aurat, jadi obrak. Gimana rambut itu dicat abang, hijau, kuning, kelabu segala di ayo kita aja kenapa pandai baik ya, ajari anak kita dari kecil supaya tutup aurat. Karena kata Allah yang diterangkan dalam ya ayuhan nabi, hai nabi, kul li azwajika, katakan kepada istri-istri, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, dan kepada perempuan-perempuan yang punya iman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Jadi modern. Ya insyaallah. Lihat insyaallah, lihat insyaallah. Sindurung sempurna hari-hari. Jangan kita obral. Satu helai rambut
Ali radhiyallahu anhu telah lihat satu orang wanita dibakar di dunia nampak. Kenapa ya? Satu helai rambutnya itu akan digantungkan jadi ikatan, badannya dibakar di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipamerkan. Jadi mutiara di Sepang Baru, ya Pak. Dan insya Allah Pak, karena perempuan kita Pak, jangan sampai kita 4 wanita yang akan menyeret kita. Tugas apa-apa. Wanita yang akan menyeret kita ke dalam neraka, jangan. Ibu-ibu kalau taat, bapaknya nggak taat masuk surga. Tapi laki-lakinya taat, istrinya nggak taat, ibunya nggak taat, anak perempuannya nggak taat, kakak perempuan, adik perempuan yang nggak taat, bahaya buat kita Pak. Maka ajari kita mulai sekarang. Kalau angin kampung kita ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diturunkan keberkahan dari langit, dari bumi apabila penduduk satu negeri taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan nafsu sholat, nanti saya ada resepnya, nanti kita bagi-bagi nanti aja. Lain waktu kita bagi. Dan kalau pengen rame masjidnya kecil itu Bapak, kecil Bapak. Saya punya teman-teman kesurupan hidayah. Saya kasih resepnya langsung kesurupan hidayah, nafsu sholat 5 waktu dan pengen ini masjid. Nanti insya Allah. Jadi kita ini pengenalan aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu hari ini, kita tidak tahu besok masih ketemu apa enggak. Masya Allah. Yang jelas kita ini menuju kematian. Ada orang saudara saya kemarin keluar dari Indomaret habis gajian, meninggal dunia. Ada orang lagi berjalan naik kuda, meninggal dunia. Ada orang naik motor, meninggal dunia. Jadi intinya kita akan tinggalkan dunia ini, karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tempat kampung kita adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kakek kita, nenek kita, Siti Hawa dan Nabi Adam dulu dari surga. Punya keturunan di dunia. Untuk apa? Untuk bagaimana masuk surga kembali. Maka pikir kita, semua keluarga kita, rombongan kumpul, betapa senangnya kalau istri kita sudah masuk duluan nih Pak. Istri kita duluan di surga, anak perempuan kita di surga duluan. Masya Allah. Tapi yang terakhir ayahnya, masa ngelihat istrinya yang paling cantik, jadi ainal mardi, pingsan kita. Allah. Jadi ratunya bidadari ibu-ibunya semua. Dengan agama ibu-ibu. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Karena ibu-ibu apabila dulu adzan datang, cepat tunaikan. Karena ibu-ibu punya tamu bulanan. Ya, apabila datang tamu bulanannya menunda-nunda sholat 1 waktu, kata baginda Nabi, wajib dia memasuki jahanamnya selama 1 hukum. 1 hukum ini 83 tahun. 1 harinya di akhirat 1000 tahun di dunia. Maka lihat, insya Allah ibu-ibu didik anak kita kepada agama, bapaknya mengarahkan kepada agama, karena dengan agama kita akan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup Pak Yai. Sampun nggih. Terus doa kan enten petugas doa. Langsung bulasin doa. Doa hidayah ya. Lalu sendiri itu kita, karena hidayah ini kan mahal. Hari dunia mohon di jalur geraude. Oh jeruk lagi buat nandur jeruk nak ngomongkan jeruk. Minum banyak putih, kopi segala, buat nandur kopi aja. Kopi makan di sungai gitu, di sungai. Orang memacul mana? Rezekimu dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, Ibu semuanya rezeki ini datang dari Allah. Susah senang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita malam ini doanya nangis minta hidayah kepada Allah. Bi-fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian telah bikin satu majlis, satu majma' yang tidak melalaikan kepada Allah, mengingatkan kepada kebesaran Allah, maka kita tutup dengan doa kifarah majlis. Sampun apa sedangkan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata baginda Nabi, malaikat diumumkan, kumu maghfuralakum, bangun kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad budilat sayyi'atukum hasanah, bahkan kejelekan masa lalu kita dulu kita mungkin punya dosa apapun, besar seperti apapun, ini majlis adalah majlis ampunan. Seluruh dosa-dosa kita yang masa lalu diampunkan dan yang akan datang diampunkan oleh Allah, dan kejelekan masa lalu qad budilat sayyi'atukum hasanat, dan kejelekannya diganti dengan kebaikan-kebaikan.
hadis ini diturunkan Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, "Ore, kenapa kamu Umar senang betul majelis ini ditutup? Bagaimana tidak masa lalu saya, kejahatan saya yang tidak ada bandingannya sebelum dikenal dengan Islam, hari ini kejahatan saya itu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka niatkan setiap tahun seperti ini, hari-hari kita ada majelis taklim diadakan, ada taklim sebentar, enggak tahu 5 menit sebelum di rumah dibikin majelis seperti ini, taklim baca kitab hadis-hadis atau Quran diperdengarkan artinya, maka tutup dengan doa kepada majelis. Niat amal insyaallah yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu dari kebodohan saya, kebodohan saya karena kurangnya berkorban dalam perkara agama. Karena kata ulama, banyak korban banyak paham, sedikit korban sedikit paham, salah korban salah paham, tidak korban tidak paham-paham. Maka asas pengorbanan ibu-ibu bapak-bapak semua yang tadi ini semua diganti 10 kali lipat. Menjabil hasanati falahu asyru amsalihha, diganti dengan 10 kali lipat. Kita keluar daripada rumah kita bahkan diganti dengan 700.000 pahalanya. Insyaallah ya, kita akhiri, ditutup sudah dengan kiblat majelis. Yang benar semuanya kesalahan saya minta dimaafkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dan saya istighfar, kita istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dengan doa dengan 24 jam ibadah, minum pahala, mangan pahala, berjalan pahala, jangan diterangkan, ntar berikutnya aja lagi. Aku lagi Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Jufron Samsudin yang telah memaparkan fituah-fituahnya kepada kita semua.